Pada tahun 2016 lalu, publik sempat digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas yang menewaskan 6 orang sekaligus. Korban adalah sang pemilik rumah, 2 anak korban, 2 sopir dan 1 teman anak korban. Para terdakwa memperlakukan korban dengan sadis, yakni dengan menyekap di kamar mandi berukuran sempit 2 kali 1,5 meter. Dalam rekaman CCTV yang ditampilkan polisi terlihat bahwa perampok masuk ke dalam rumah pada Senin 26 Desember 2016 pukul 14.26 waktu Indonesia Barat dan pergi meninggalkan rumah pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Nyaris hanya dengan waktu 16 menit para pelaku melakukan aksinya. Tak butuh waktu lama bagi 4 orang perampok untuk menggasak barang-barang yang ada di dalam rumah dan menghabisi nyawa pemilik rumah tersebut beserta 5 korban lainnya. Perampokan yang terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A, RT 12 RW 16 Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur tersebut baru diketahui keesokan harinya. Para perampok mengunci 11 orang korban di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Korban tersebut ditumpuk dengan kondisi disekap, lampu dimatikan, dan air dinyalakan, serta pintu dikunci dari luar. Saksi Lutfi mengisahkan awal cerita penemuan korban saat seorang yang merupakan pekerja korban Dodi datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 27 Desember 2021. Saksi masuk ke rumah, kondisi pintu terbuka, tapi tidak ada orang, yang kemudian dia berteriak meminta tolong. Korban Dodi yang juga pemilik rumah terlihat berdarah pada bagian dada sebelah kanan dan luka kulit terkelupas pada bagian tangan serta wajah kebiruan. Korban lainnya terlihat mengalami pendarahan akibat luka pada tubuhnya. Diduga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Iya, pada waktu itu dikarenakan saya masih menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan dihubungin oleh salah satu pihak polisi di Polda Metro Jaya yang mengabarkan bahwa ada dugaan pembunuhan dengan korbannya adalah orang dewasa dan anak, dan alhamdulillah salah satu di antara mereka itu bisa terselamatkan, yaitu adik kita Z atau panggilannya A tadi. Nah, akhirnya memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami langsung ke TKP dan sangat perih ya melihat kejadian di sana, karena pada waktu itu baru selesai pengangkatan beberapa jenazah dan sisa-sisa yang terlihat di sana sangat luar biasa juga. Dan kami juga sangat prihatin, namun betul-betul amazing karena adik kita Z dan A ini ternyata dia survive bersama beberapa yang lainnya juga, yang boleh dikatakan salah satunya adalah asisten rumah tangga. Dan kami juga bertemu dengan sang bunda, dan disitulah kami menyatakan bahwa mereka harus mempunyai hak yang sama, karena ini bisa dianggap sebagai bencana juga, bencana kemanusiaan, artinya walaupun memang karena perampokan, dugaan perampokan, tapi juga dibutuhkan dukungan psikososial ya, dukungan psikis pada waktu itu, tidak hanya untuk keluarga, tapi yang paling utama adalah Ananda itu sendiri. Sehingga kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, kami berbagi tugas, tapi juga kami mengkoordinasikan ini dengan sahabat kami, kolega kami di Kementerian PP dan PA, serta di P2 TP2A, karena di situ juga ada psikolognya, sehingga secara simultan melakukan hal tersebut. Namun dikarenakan pada waktu itu adik kita mengalami, boleh dibilang kekurangan oksigen, sehingga Ananda memang beberapa waktu harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang di dekat Pulau Mas ya, TKP.
Saat pelaku sedang beraksi, korban Dodi, pemilik rumah, sedang tidak berada di rumah. Lalu kemudian Dodi datang ke kediamannya menggunakan mobil Honda Jazz berwarna abu-abu. Bahkan korban Dodi sempat dibukakan pintu pagar oleh pelaku. Sungguh ironis. CCTV atau kamera pengintai yang ada di rumah tersebut membantu polisi dalam membongkar kasus perampokan yang disertai pembunuhan. Rumah Insinyur Dodi Triyono di Pulau Mas, Jakarta Timur terdapat beberapa CCTV baik di luar maupun di dalam rumah. Sehingga terlihat sangat jelas bagaimana detik-detik kejadian sadis itu terjadi. 4 orang pelaku Ramlan Butar-Butar, Edward Sitorus alias Yuspane, dan Erwin Sitomorang, dan Alvin Sinaga sebelumnya berkumpul di sebuah rumah di Bogor untuk merencanakan aksinya. Iya, betul sekali. Ananda memang penyandang disabilitas, artinya berkebutuhan khusus, agak terganggu dalam berbicara ya. Namun sekali lagi tidak mengurangi dia mempunyai satu kekuatan yang maha dahsyat. Dia sangat cerdas dan luar biasa ingatan-ingatannya, sehingga pada saat memang dibutuhkan informasi pendukung dari Ananda, ini juga membuat kerja-kerja pihak kepolisian maupun kami itu sangat terbantukan. Dan inilah yang memang walaupun dengan keterbatasan, namun karena didukung oleh sang bunda yang sangat sayang dan memberikan dukungan luar biasa, sehingga adik kita ini memang walaupun dengan keterbatasan dia tunawicara, tapi Ananda mampu dalam banyak hal di bidang lain. Termasuk juga kita pahami dia sangat jago di bidang desain ya, desain-desainnya sangat bagus sekali. Iya, pada waktu itu kan sebenarnya kita sudah paham ya, sudah terinformasikan di banyak media bahwa Ananda memang sedang janjian pada waktu itu. Namanya sebagai student ya, sebagai siswa, sehingga memang adik kita ini dia mempunyai janji bersama sahabat-sahabatnya yang kebetulan pada waktu kejadian, beberapa jam setelah kejadian itu, temannya ini kan memang sudah janjian datang ke rumah, sehingga pada saat datang ke rumah dilihat kondisi rumah kok kenapa tidak terkunci dan ada hal-hal yang mencurigakan, termasuk juga di salah satu kamar mandi banyak sekali air yang keluar ya, dan di kolam renang maupun di tempat-tempat yang lain tuh cukup mencurigakan. Nah disitulah akhirnya temannya adik kita ini, yang satu laki-laki yang satu perempuan, yang memang sudah janjian, sehingga akhirnya melaporkan ini kepada pihak berwajib yang memang di salah satu rumah, atau karena di situ ada Pulau Mas Utara, ada residen ya, residen di Pulau Mas itu yang memang rumah punya ayah dari adik kita ini. Jadi memang sang ayah almarhum ini punya beberapa rumah. Nah di situ ada pihak security, sehingga temannya adik kita ini akhirnya melaporkan bahwa ada dugaan terjadi hal yang buruk. Nah disitulah baru terbongkar karena mendengar ada suatu suara di kamar mandi, sehingga dua temannya ini mengetuk kamar mandi tersebut, apakah betul ada orang dan sebagainya. Dan ternyata di situ ada teriakan suara adik kita A ini ya, yang hebat ini, sehingga karena dia bersuara dan meminta tolong, pada akhirnya teman mereka dua ini meminta bantuan kepada pihak tidak hanya security tapi juga pihak keluarga untuk membongkar dari kamar mandi tersebut, karena kamar mandi tersebut dalam keadaan terkunci dan gagang pintunya juga rusak, sehingga tidak mungkin untuk mereka berdua untuk mendobrak. Nah pada saat mendapatkan bantuan, disitulah terlihat bagaimana tumpukan-tumpukan manusia-manusia yang kita sangat merinding ya melihatnya. Kalau divisualisasikan itu luar biasa, tidak berperi kemanusiaan sang
pelaku yang jahat ini ya, komplotan yang jahat ini, sehingga banyak sekali korban-korban yang ternyata pada waktu dibuka ada tumpukan yang memang sudah tidak bernyawa, tapi ada tumpukan juga yang alhamdulillah ternyata masih bisa diselamatkan. Yuspane memanggil korban sopir Yanto dan menyuruh membuka pintu garasi. Kemudian Ramlan, pelaku dengan kaki pincang, masuk ke rumah. Dan kemudian Erwin Situmorang menyusul Ramlan, sementara satu pelaku lainnya, Alvin Sinaga, menunggu di mobil sambil mengawasi. Ramlan dan Erwin mengajak korban Yanto ke dalam rumah sambil mengancam dengan golok dan pistol. Para korban yang ada di dalam rumah dikumpulkan kemudian disekap di kamar mandi. Yuspane mengajak Santi, asisten rumah tangga yang juga korban, ke lantai 2 menuju kamar dan menemukan Zanete, lalu membawanya ke kamar mandi tadi. Yuspane ke lantai 2 mengecek kamar-kamar dan menemukan Diona dan sempat dipukul beberapa kali dengan pistol. Yuspane kembali mengajak Gema menuju kamar Dodi serta kamar lain di lantai 2. Setelah itu membawa Gema ke kamar mandi. Tarso, supir korban datang ke rumah. Tak lama ditodong Ramlan dan Yuspane lalu memasukkannya ke kamar mandi. Setelah mengambil beberapa harta benda, mereka keluar rumah, namun Dodi pemilik rumah datang mengendarai mobil. Pelaku menodongkan pistol, mengambil dompetnya dan memasukkan Dodi ke kamar mandi. Sebelum pergi, Ramlan si pincang mematikan lampu kamar mandi yang otomatis mematikan kipas exhaust sehingga membuat korban kekurangan oksigen dan 6 diantaranya meninggal dunia. Semua aksi pelaku tersebut terekam jelas dalam kamera CCTV. Kalau pada saat pertama kali, pastinya kita tidak bisa melihat apapun reaksi dari sang Ananda ya, karena wajahnya begitu pucat dan terlihat betul-betul kekurangan oksigen yang kita bisa lihat pada waktu itu. Mungkin teman-teman pihak kepolisian juga menjadi saksi di sana. Itu yang terlihat hanyalah bentuk wajah yang nyaris hilang nyaris hilang nyawa begitu, karena betul-betul sangat pucat dan terlihat tampak dehidrasi. Tapi misalnya kelihatan ada dendam dan segala macam, itu sangat tidak terlihat. Yang ada betul-betul wajah yang sangat tegar. Namun tegar di sini adalah tegar yang boleh dikatakan sedang mengalami satu hal luar biasa ya. Karena pada saat sang adik dievakuasi, dikeluarkan dari kamar mandi, dia masih tetap bisa menceritakan bahwa kenapa dia bisa survive ya, dengan dia bertemu dengan mamanya yang tercinta. Dia mengatakan bahwa dia meminum air keran, meminum air yang ada di kamar mandi di situ, dan dia menggerujukkan air di kepalanya begitu, sehingga dia merasa bisa sehat, survive, dan masih bisa bernafas, walaupun dia katakan karena berjam-jam dalam keadaan di ruangan yang sangat sempit dan tumpukan banyak orang ya pada waktu itu, sehingga memang entahlah yang dia pikirkan adalah saya harus survive, dan bagaimana caranya ya. Dia ingat bahwa dia adalah anak sekolah yang tadi saya katakan bahwa dia sangat cerdas, sehingga dia hanya mengingat bahwa air adalah salah satu yang akan menyelamatkannya begitu. Petugas kepolisian menangkap 2 pelaku perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Salah satu pelaku diketahui tewas tertembak saat ditangkap petugas di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 28 Desember 2016. 2 pelaku yang tertangkap ini adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Sitomarang. Satu di antaranya melawan petugas hingga akhirnya ditembak dan meninggal dunia. Dan satu lagi selamat dan telah menjalani masa tahanan seumur hidupnya.
Pada sidang hari Selasa 3 Oktober 2017, 3 terdakwa perampok Pulau Mas divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3 terdakwa perampokan Pulau Mas yakni Ridwan Sitorus alias Ius Pane dan Erwin Situmorang divonis hukuman mati. Dan Alvin Berniat Sinaga divonis penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Ketiganya terbukti bersalah dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ada 3 hal yang memberatkan para pelaku perampokan yang disertai pembunuhan. Pertama, perbuatan kejam terdakwa berupa memasukkan korban ke dalam kamar mandi yang sempit serta mengunci korban dari luar hingga mengakibatkan 6 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua perbuatan tersebut dinilai tidak manusiawi oleh jaksa dan majelis hakim karena mengakibatkan korban tersiksa lahir dan batin hingga meninggal dunia dan kehabisan oksigen karena ruangan tersebut tidak memiliki ventilasi. Ketiga, mengakibatkan trauma yang mendalam bagi salah satu putri korban bernama Zaneti Kalila Azaria. Bahkan hingga saat ini trauma itu masih membekas. Menurut keterangan Erlinda yang mendampingi korban Zanet selama memberikan keterangan dan kesaksian saat perampokan yang terjadi di rumahnya. Ya, karena memang kalau untuk Ananda ini, karena dia anak yang super hebat kalau menurut saya ya, sehingga trauma yang pada dirinya tidak begitu terlihat dan boleh dikatakan dia bisa dijadikan salah satu contoh survivor begitu. Namun jika dengan anak-anak yang lain, trauma yang bisa dihadapi oleh banyak anak-anak tidak hanya trauma yang berkepanjangan, tapi juga di situ akan menjadi stres dan dia juga akan terjadi perubahan pribadi perilaku ya. Artinya pastinya ketakutan iya, kecemasan iya, dan yang paling kita khawatirkan adalah dendam, kebencian, serta hal yang boleh dikatakan tidak adanya motivasi untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita atau melanjutkan kehidupan. Itu yang sangat kita khawatirkan pada waktu itu. Dan termasuk juga keprihatinan kita dan ketakutan kita adalah bagaimana sang adik ini nantinya jikalau ternyata tahu siapa pelakunya, nah dendam-dendam ini yang khawatir ada pada jiwa dan dirinya sehingga melakukan tindakan-tindakan hal buruk nantinya. Namun sekali lagi, kalau untuk pribadi sang Ananda ini sama sekali tidak terlihat, dendam pun juga tidak. Kalau misalnya kita sedikit explore gitu ya, kita tanya-tanya dan segala macam, tidak ada kalimat buruk yang terkeluar dari Ananda. Yang ada dia hanya mengingat memori, dan ini memang jadi yang paling kami prihatinkan pada waktu itu adalah kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok kakak, kehilangan sosok orang-orang yang selama ini mendukung dia. Nah ini yang memang trauma ini yang memang cukup berat pada waktu itu. Namun sekali lagi karena beberapa keluarga, terutama ibunda ya, memberikan kehangatan dan dukungan yang luar biasa sehingga adik kita ini sedikit demi sedikit keluar dari traumatiknya, dan dukungan dari psikolog juga sangat membantu maupun dari keluarga-keluarga yang lain sehingga Ananda bisa cukup cepat keluar dari permasalahan tersebut. Meski trauma cukup sulit dihilangkan dari wajah dan pikiran salah satu korban, bocah bernama Zanet yang kini telah beranjak dewasa. Namun dirinya seperti memiliki kenangan indah pada mobil Honda Jazz yang terlihat di CCTV yang dikendarai oleh ayahnya untuk terakhir kali. Dengan alasan sederhana, mobil itu tidak dijual karena memiliki banyak kenangan antara dirinya, korban Dodi yakni ayahnya, dan 2 orang kakaknya yang menjadi korban meninggal dunia pada perampokan hari itu.